Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hoirul Huda Atmadir Gatama, SPD MPD, dosen pada program studi D3 Manajemen Administrasi, Sekolah Vokasi, Universitas 11 Maret, Surakarta, bidang kepakaran Manajemen Kearsipan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Dokumen dan Arsip pada semester 1 dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek dengan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS berbasis hybrid. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi konseptual dan praktikal dalam pengelolaan dokumen dan arsip modern di lingkungan perkantoran, baik publik maupun private. Materi pokoknya mencakup konsep dokumen, arsip dan kearsipan, penanganan dokumen masuk dan keluar, arsip dinamis, tata naskah dinas, klasifikasi arsip, indeks arsip, penataan arsip aktif, penataan arsip inaktif, arsip statis, penyusutan arsip, penilaian arsip, jadwal retensi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip. CPL yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mengelola manajemen administrasi perkantoran modern secara profesional, yang kedua, konsep dan praktik kearsipan, TIK, dan laporan perkantoran, dan yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan terukur. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan manajemen dokumen dan arsip, termasuk identifikasi dokumen dan arsip, klasifikasi, penataan arsip dinamis, inaktif, aktif maupun vital, penataan arsip statis, serta penyusutan dan pengamanan arsip. Pengajaran menggunakan pendekatan berbasis DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Dari sisi delivery, saya menerapkan berbagai metode pembelajaran seperti project based learning, pembelajaran kooperatif, serta studi kasus dan simulasi yang dipadukan dengan ceramah interaktif dan penguasaan berbasis project. Pada aspek interaction, saya membangun komunikasi dalam dua arah melalui diskusi isu aktual di bidang kearsipan, presentasi, dan debat kasus, serta observasi secara langsung, dan serta adanya konsultasi proyek dan refleksi mingguan, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis dan solutif. Untuk aspek asesmen, penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kinerja nyata, mencakup aktivitas partisipatif 10%, hasil proyek 40%, tugas mandiri 10%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 20%. Dengan sistem ini, saya berkomitmen untuk menilai tidak hanya keterampilan kognitif, tetapi juga keterampilan kolaboratif dan sikap profesional mahasiswa. Saya percaya bahwa proses pembelajaran yang bermakna akan mendorong mahasiswa menjadi lulusan yang mandiri, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan industri dunia kerja (IDUKA). Dengan demikian, pernyataan ini saya sampaikan sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Untuk proses pembelajaran di kelas akan disampaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali ya. Pada kesempatan hari ini di pertemuan yang kedua. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kesehatan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Amin. Sebelum memulai perkuliahan pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Teman-teman, pada kesempatan hari ini di pertemuan yang kedua, teman-teman sudah baca materinya? Sudah ya, sudah baca materinya. Terkait apa teman-teman?
peralatan kearsipan. Nah, nanti kita akan coba mempelajari berkaitan dengan peralatan kearsipan. Sudah belajar ya tadi malam ya? Sudah, oke. Hari ini kita akan coba mencermati ya terkait dengan pengenalan kearsipan. Dan nantinya juga teman-teman akan melakukan mengaplikasikan terkait dengan peralatan kearsipan. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar berkaitan dengan konsep dasar ya terkait dengan dokumen, arsip, dan kearsipan. Nah, ini kita akan coba mencermati di pertemuan yang kedua ya. Jadi nanti tujuan teman-teman belajar di kesempatan hari ini yaitu nanti teman-teman memahami terkait dengan peralatan kearsipan dan nanti teman-teman juga bisa mengaplikasikan peralatan kearsipan. Nah, ini untuk pokok bahasanya ya di pertemuan yang kedua terkait dengan peralatan kearsipan. Sebelum kita memasuki sesi pembelajaran, kita akan coba jargon dulu biar teman-teman nanti semangat ya. Semangat untuk belajarnya. Jargonnya ketika nanti saya bilang terkait dengan arsip hilang, jawabannya aset melayang. Tetapi kalau nanti saya sampaikan arsip hilang, aset melayang, arsip terjaga, organisasi jaya. Coba ya, kita coba untuk semangat arsip. Arsip hilang, aset melayang. Arsip terjaga, organisasi jaya. Oke, terima kasih sudah semangat ya, dan terima kasih juga ini teman-teman sudah semangat sekali pada kesempatan hari ini dan apresiasi yang sedalam-dalamnya ini sudah berangkat tepat waktu ya, dan kita akan semangat selama perkuliahan ini. Nah, ini kita akan coba mencermati ya terkait dengan peranan kearsipan. Jadi kemarin kita sudah mempelajari dan melakukan pencermatan terkait dengan konsep dasar kearsipan. Jadi di sini peranan kearsipan memegang peranan yang penting ya bagi manajemen organisasi. Di mana di situ teman-teman ketahui kemarin di sana ada sebagai sumber informasi ya, sumber informasi dan nantinya juga sebagai pengawasan organisasi ya teman-teman. Oleh karena itu, kita perlu adanya dukungan peralatan kearsipan di sana. Agar nantinya juga bisa memperlancar ya aktivitas, memperlancar terkait dengan kondusivitas terkait dengan dokumen ya, arsip, dan tentunya nanti juga akan kita kelola semua informasi dan rekaman kegiatan di suatu organisasi. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa yang tersirat di pikiran kita mengenai kata peralatan kearsipan? Ada nggak? Coba. Oke, Kesya? Sarana, oke, good. Peralatan. Oke, bagus. Peralatan. Alat. Sama. Peralatan, alat. Bunga Esa, Devinda. Bagus. Ada lagi? Penyimpanan. Oke, penyimpanan, bagus. Ada lagi? Oke, Tito, pengelolaan ya, berkaitan dengan pengelolaan. Jadi sudah mencermati dan memahami ini ya, memahami berkaitan dengan arsip ya, arsip. Dan tentunya teman-teman juga bisa mencermati adanya peralatan kearsipan ini memang mendukung sekali ya dalam proses kegiatan tadi. Bagus-bagus semua jawabannya, berarti teman-teman sudah memahami konsep di awal ya terkait dengan peralatan. Nah, di sini teman-teman bisa mencermati juga, ini ada studi kasus bahwasanya kearsipan yang tadi kita cermati ya, di sini ada arsip hilang, asetnya melayang tadi. Jadi di sini ada studi kasus di Kabupaten Kebumen, tentunya di pemerintah desa, itu arsipnya hilang, jadi asetnya melayang. Berarti kan ini sebuah investasi besar ya, sebagai memori kolektif dari organisasi tersebut, gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman punya arsip ya, teman-teman punya arsip? Punya arsip ya, jadi harus dikelola dengan baik kemarin.
dikelola dengan baik agar nanti sebagai juru kunci keberadaan organisasi nih, juru kunci. Jadi memegang peranan penting yang tentunya nanti bisa untuk teman-teman melakukan apa kemarin? Ketika kita mengelola arsip biar apa? Biar rapi. Terus apa lagi, teman-teman? Memudahkan pencarian. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Memudahkan pencarian ya. Terus nanti informasinya dan fisiknya juga terlindungi dan lain sebagainya ya. Ini kemarin sudah kita pelajari. Nah, di sini pentingnya sadar arsip. Ini juga menjadi hal yang penting juga sebagai kesadaran kita sebagai arsiparis ya, teman-teman sebagai prodi ya, di prodi, mahasiswa prodi manajemen administrasi, tentunya pengelolaannya harus bagus nih. Harus terkelola dengan baik, terkoneksi. Terus kita cermati ya, kita bisa cermati juga berkaitan dengan pengertian peralatan arsip ya, pengertian peralatan arsip. Jadi di sini kita bisa melihat dan mencermati di sini peralatan kearsipan ya, yaitu alat-alat yang dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memajukan bidang kearsipan. Ini menurut Muhammad Lukman ya, 2024. Berarti kan di sini intinya adalah alat-alat tadi ya, alat-alat. Terus ada peralatan kearsipan. Ya, peralatan kearsipan ini jenis alat dan perlengkapan yang digunakan untuk menyimpan tadi ya. Bagus ya jawabannya. Ada menyimpan, mengelola, melindungi arsip ya. Kemarin kita juga sudah mencermati juga ya di pertemuan sebelumnya, di konsep dasarnya itu ada arsip statis dan arsip dinamis yang nantinya kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, ini kita bisa cermati juga peralatan kearsipan itu harus ya bisa terbuat dari apa biar lebih tahan lama ini? Logam ya, logam. Ada lagi? Besi. Terus ada lagi? Aluminium, plastik ya. Yang teman-teman biasanya gunakan untuk mengelola arsipnya di pribadi, di rumah, pakainya apa? Plastik. Contohnya apa? Stop map. Terus ada lagi? Ada lagi enggak? Nah ini ada juga ya. Nih ya, ada Snell Hector ya, ini juga bisa mengelola arsip ya kan. Ini bisa kita lakukan juga. Terus nanti juga ada beberapa alat ya untuk menyimpan arsip. Nanti kita akan coba melihat ya bahwasanya ini perlu kita lakukan ya, perlu kita lakukan peralatan yang sesuai dengan ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, ini fungsinya ya. Fungsi dari peralatan arsip. Peralatan arsip ada apa saja kita bisa melihat dari Muhammad Lukman 2024 ya, yang pertama yaitu tempat penyimpanan arsip. Jadi di sini ketika tadi teman-teman sudah menyampaikan ya bahwasanya arsip ini perlu kita jaga, arsip ini perlu kita kelola. Biar apa tadi jawabannya? Biar rapi, biar apa lagi? Mudahkan pencarian dan seterusnya. Maka kita perlu lakukan penyimpanan di sini, penyimpanan pada peralatan kearsipan yang tadi disebutkan. Ada map, terus ada Snell Hector, terus ada apa lagi? Filing cabinet, terus ada apa lagi yang itu? Yang lainnya? Ada apa lagi Mbak? Hanging map. Oh, hanging map ya betul, dan lain sebagainya ya. Nanti kita bisa mencermati itu. Lalu sebagai alat bantu. Nih, sebagai alat bantu. Coba ada yang tahu nggak mengapa peralatan kearsipan ini berfungsi sebagai alat bantu? Ada yang tahu? Dapat coklat nih. Ayo, siapa yang bisa dapat coklat? Monggo. Kenapa sebagai alat bantu? Nih. Ayo. Sebagai alat penemuan arsip. Oke, sebagai alat penemuan arsip. Bunga Esa, bagus. Good job ya. Jadi betul tadi. Mengapa sebagai alat bantu ya. Jadi nanti ketika kita melakukan pengelolaan penyimpanan arsip ya, tentunya di sini arsip-arsip kita kelola dengan baik, kita simpan sesuai dengan sistematika ya, sistematis ya, terstruktur dan sesuai dengan nilai norma kearsipan, maka nanti juga ini penemuan kembalinya akan
lebih cepat tadi ya. Cepat, tepat, dan mudah. Harapannya seperti itu. Sehingga kita bisa menggunakan peralatan arsip dengan maksimal ya, optimal. Tadi Mbak Bunga Esa ya dapat hadiah. Oke, betul ya. Good job. Nanti yang lainnya ya, menyusul. Kenapa ini memudahkan? Yang kedua, memudahkan pekerjaan pengarsipan. Ada yang tahu? Dapat coklat lagi. Oke, Mbak. Sofia. Mbak Sofia, monggo. Karena kan buat penyimpanan, kalau peralatan digunakan untuk menyimpan arsip itu nanti kan arsipnya jadi tertata, rapi, nah otomatis pegawainya itu mudah untuk menemukan arsip yang dicari gitu Pak. Oke, Mbak Sofia ya. Oke, good job juga ya. Ini memudahkan pekerjaan pengarsipan tadi. Ya, betul ya. Jadi dari proses kita melakukan penataan dan seterusnya sampai penemuan kembalinya tadi ya. Ini mudah ya, mudah juga dan lebih efisien dan efektif. Oke, Mbak Sofia dapat 2 coklat lagi. Oke. Nanti yang lainnya menyusul ya. Oke, di sini yang terakhir sebagai pelindung arsip. Kenapa peralatan ini sebagai pelindung arsip? Tadi ada contohnya, ada map ya, ada folder, ada box ini ya, ada box juga ya di depan ya. Ada box. Kenapa sebagai pelindung? Nih, sebagai pelindung dari bahaya dan kerusakan. Ada yang tahu? Oke, Mbak Devinda. Karena peralatan kearsipan itu nanti bisa kayak memperpanjang umur arsipnya, jadi di masa yang akan datang itu bisa mudah ditemukan. Oke. Terus kalau mau mengambil keputusan juga pakai arsip-arsip itu, jadi fungsi peralatan kearsipan itu sebagai pelindung arsip dari kerusakan. Oke, good job ya Mbak Devinda, bagus. Dapat 2 coklat lagi. Oke, selamat ya. Oke, jadi ini sebagai pelindung tadi ya. Sehingga tadi fisik dan informasi arsip terjaga, terjamin dan terlindungi kan ya. Ketika kita kelola dengan baik, kita lakukan pengelolaan ya sesuai standarnya, maka nantinya juga arsipnya ini akan aman ya, aman dan terlindungi dengan baik dan nantinya bisa kita lakukan dengan baik ya pengelolaannya. Oke, jadi sudah memahami ya terkait dengan fungsi peralatan kearsipan. Dan berikutnya kita akan coba peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan. Di rumah teman-teman ada nggak salah satu dari peralatan kearsipan yang ada di slide ini? Ada? Ada apa saja ini yang ada di rumah? Oke, stop map. Ada lagi? Stapler, oke. Ada lagi? Oh, label, oke. Yang lainnya ini ada nggak? Folio, stop map, ada? Ada ya. Oke. Nah, ini juga ada beberapa yang nantinya kita akan pelajari ya di peralatan kearsipan. Nanti teman-teman akan lebih mendetailkan ya. Teman-teman akan mengaplikasikan di sini ya, aplikasi Arkea ya, augmented reality, kearsipan edukatif dan aksesibilitas. Jadi nanti kita bisa melakukan pembelajaran lebih mendalam berkaitan dengan peralatan itu apa saja dan fungsinya, dan nanti teman-teman juga akan lebih real ya, real melihat sebagaimana bentuknya, dan nanti teman-teman apakah sudah mengimplementasikannya ya, mungkin di SMK dulu pernah belajar ya, ataupun di SMA atau MA gitu ya, udah, oh ini udah pernah Pak ya, tapi nanti kita akan memperdalam bagaimana cara mengaplikasikannya. Misalnya scanner yang bagus itu seperti apa gitu ya, itu juga perlu kita lakukan, karena kan ada caranya juga ya, nyekan yang bagus ya, biar nantinya fokus tulisannya nggak pecah. Jadi ada standarnya. Kalau kita menyekan scanner, tadi ada scanner juga ya, ini scanner berarti kan kita melakukan konversi ya dari bentuk fisik ke bentuk soft file atau digital ini. Jadi nanti coba kita lakukan itu sehingga nantinya arsipnya ini bisa kita lindungi, kita arsipkan, kita backup secara soft file, atau juga bisa langsung jadi soft file ya. Ketika sekarang juga banyak yang langsung ya bisa tanda tangan digital dan lain sebagainya. Ini kita akan coba untuk praktek ya. Teman-teman nanti kita akan bagi ya. Ini silakan bisa dibagi 2 kelompok. Kelompok 1 sisi utara. Ini kelompok 2 sisi selatan. Oke ya. Jadi nanti silakan bisa mencermati ya
dan memahami terkait dengan peralatan kearsipan melalui Arkea ya. Silakan bisa kita siapkan ya untuk diskusinya, untuk kelompoknya ya. Monggo silakan disiapkan dulu. Dibuka aplikasinya Arkea-nya, silakan monggo. Silakan, ini saya bagikan juga, nanti bisa dicoba untuk scan ya. Silakan ke belakang. Mungkin bisa dicoba scan. Oke ya. Nah ini ya. Ini secara real seperti ini ya. Ini box arsip ya, ini box arsip. Dan ini juga ada peralatan banyak juga ya. Ini ada box arsip ya. Ada ini apa ya? Guide ya. Guide, ini ada folder ya, folder. Terus di sini juga ada hanging map ya. Map gantung. Nanti kita akan praktekkan juga, coba ya. Lalu di sini ada map. Ini biasanya teman-teman mahasiswa banyak bawa map ini ya. Untuk minta tanda tangan dan seterusnya ya. Mengamankan dokumen dan lain sebagainya. Oke. Nanti secara aplikasi silakan bisa didiskusikan dan teman-teman bisa coba ya, bisa coba untuk melakukan scan ya, scan dokumennya silakan. Dan didiskusikan untuk melengkapi jenisnya ini. Misalnya nanti jenisnya apa? Peralatan penyimpanan ya. Ada perlengkapan arsip ya, ada labeling dan identifikasi. Terus di sini ada juga peralatan pengamanan, dan yang terakhir adalah peralatan digitalisasi. Nanti silakan teman-teman bisa ambil satu contoh dari masing-masing jenis tersebut ya, masing-masing satu contoh dan bisa di scan ya, contohnya tadi di augmented reality ya, kearsipan tadi. Silakan monggo bisa dicoba untuk discuss dan teman-teman bisa mencoba projectnya. Oke teman-teman, tadi sudah melakukan kerja kelompok ya, project terkait identifikasi, klasifikasi peralatan kearsipan. Sudah semua ya, selesai ya? Sudah ada jenisnya dan seterusnya, contohnya, dan tadi juga ada fungsinya. Coba, ada yang tahu fungsi dari filing cabinet? Ada yang tahu? Saya. Mbak Bunga? Filing cabinet itu dirancang untuk menyimpan dokumen, Oke. berkas dan arsip secara teratur. Oke, bagus ya, good job. Jadi ini juga bisa melakukan pengelolaan dengan baik ya. Salah satunya tadi ada filing kabinet ya, untuk menyimpan. Kalau filing kabinet ini bisa pakai bahannya logam ya, besi ya, jadi tahan lama. Seperti lemari ini ya, lemari rak ya, arsip gitu ya. Jadi nanti untuk melindungi dari arsip ya, arsip-arsipnya disimpan dan dimasukkan di dalam pengelolaan ya, pengelolaan kearsipan secara teratur dan baik. Oke, setelah itu kita akan coba mempelajari teman-teman nanti ya, berkaitan dengan pengelolaan juga ya, di pertemuan yang ke depan kita akan melakukan pengelolaan dokumen masuk dan dokumen keluar. Oke, untuk melakukan refresh materi hari ini, teman-teman bisa buka untuk link kuisnya. Kita akan melakukan kuis. Apakah tadi teman-teman juga sudah memahami secara betul atau belum? Kita akan coba kuis ya, kuis. Silakan bisa dibuka linknya teman-teman. Linknya bisa saya share ya di Oke, sudah hijau dan biru. Sudah semuanya?
Belum, oke. Kita tunggu. Siapa pemenangnya? Oke, selamat Mbak Kesha dan yang kedua Tito, Mas Tito dan Mbak Farah. Oke, dapat coklat ya. Mbak Kesha, Mas Tito dan Mbak Farah. Oke, good job. Oke, yang lainnya juga keren-keren ya. Jawabannya juga sudah bisa ya dipahami. Nah, ini ya, kita akan coba mereview ya. Ini yang pertama jawabannya apa? Yang benar? Ya ini yang gambar ini ya. Jadi ini lembaran sekat pemisah atau yang namanya apa kemarin? Guide ya. Oke, bagus ya. Good job. Terus ada lagi? Selanjutnya ya ini ya. Ini juga sudah bagus ya jawabannya ya. Sudah ada 8 ya pemain dan seterusnya sudah hijau. Oke. Dan ini map ya, 5 pemain ya. Mau nanti dipahami ya terkait dengan map. Oke, lalu di sini juga ada peralatan kearsipan yang terbuat dari kayu atau besi ya. Ini juga sudah. Oke. Good job. Ini juga 9 pemain ya. 9 mahasiswa sudah menjawab dengan baik. Oke, aman. Dan sudah semuanya bisa mempelajari dengan baik ya untuk pertemuan hari ini. Oke. Jadi teman-teman tadi sudah melakukan kuis ya dengan baik ya. Kita juga tadi sudah melakukan dengan baik juga terkait dengan aplikasinya ya, pengaplikasian peralatan kearsipan, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan berkaitan dengan pembelajaran hari ini ya, pembelajaran hari ini. Yang pertama di sini adalah peralatan kearsipan mendukung keefisienan ya, efisiensi dan keamanan. Jadi lebih efisien ketika ada peralatan kearsipan karena dikelola dengan baik ya. Di sini juga tadi aman ya, teramankan dengan baik, terlindungi dan terkelola dengan baik. Lalu yang kedua ada peralatan sesuai dengan kebutuhan ini ya. Kebutuhan dan jenis dan volume arsip tadi ya. Jadi menyesuaikan. Nanti juga kita harus sesuai dengan standar dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Terus yang terakhir, teknologi memberikan ya nilai tambah, jelas ya. Jadi nanti kayak scanner, laptop itu akan memberikan nilai tambah untuk pengelolaan manajemen kearsipan. Lalu di sini juga teman-teman bisa kita lakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ya teman-teman, nanti juga kita bisa lakukan yaitu peralatan kearsipan yang nantinya teman-teman sudah ketahui dan teman-teman sudah mengaplikasikannya dengan baik, maka ini juga bisa mendukung ya, mendukung terkait dengan produktivitas ya, produktivitas di suatu organisasi dan nantinya teman-teman juga akan mengaplikasikannya di industri dunia kerja dengan baik ya. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melakukannya dengan baik dan nantinya kita akan coba untuk mengelola dokumen arsip dengan baik ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya di pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cincin berlian untuk kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.